Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan walaupun kita belajar dengan menggunakan pembelajaran online ini. Dalam pembelajaran kelas 11 bahasa Indonesia ada 4 bab yang akan kita bahas. Yang pertama itu teks prosedur, yang kedua teks eksplorasi, yang ketiga ceramah, yang keempat fiksi dan non fiksi. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Jadi intinya teks prosedur ini menjelaskan ketika kita melakukan atau membuat sesuatu. Contohnya kita memasak mie. Jadi di dalamnya kita buat langkah-langkah bagaimana cara kita memasak mie. Ciri-cirinya yang pertama berisi langkah-langkah, yang teks prosedur yang tadi langkah misalnya memasak mie ya. Yang kedua informatif, berisikan informasi. Yang ketiga terperinci step-stepnya dari A sampai Z-nya. Ketika kita memasak mie, mana mungkin kita memakan mie terlebih dahulu baru kita memasaknya. Yakin kita memasak mie terlebih dahulu baru memakannya. Objektif itu kita menjelaskan suatu objek, tidak menjelaskan objek yang lain. Seperti contohnya kita memasak mie tidak pasti akan membahas mie, tidak akan membahas makanan-makanan yang lain. Menggunakan syarat atau pilihan. Menggunakan syarat atau pilihan biasanya dalam langkah-langkah teks prosedur itu ada pilihan. Misalnya kita memasak mie, dalam mie itu ada bumbu yang pedas, kita itu bisa gunakan atau tidak, itu tergantung selera ya. Di sana termasuk ciri-ciri bahwa dalam teks prosedur itu ada syarat atau pilihan. Yang selanjutnya itu kalimatnya jelas, logis dan singkat. Jadi kalau ketika kita membuat teks prosedur itu tidak boleh bertele-tele, langsung saja ke intinya, langkah-langkahnya sampai kita finishing atau akhir. Nah, ini sini ada sebuah langkah-langkah penulisan teks prosedur. Yang pertama kita menentukan topiknya mau apa. Kedua mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga mengembangkan informasi. Yang keempat menyusun teks prosedurnya. Mengumpulkan dulu sumber informasinya apa yang ingin kita buat. Ketika kita sudah mendapatkan topik, misalnya topiknya memasak mie, informasinya kita ambil dari mana? Bisa wawancara ke orang tua ataupun ke orang-orang yang sudah bisa memasak mie. Nah, setelah itu kita kembangkan informasinya, baru kita membuat laporannya atau membuat teksnya. Nah, ini strukturnya. Untuk struktur teks prosedur itu ada 2. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah. Nah, tujuan teks ini dibuat buat apa? Misalnya mie. Tujuan membuat mie itu untuk makan misalnya. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Nah, coba kita akan simak di sini contoh ya. Contoh teks prosedurnya. Di sini itu menjelaskan tentang cara menanak nasi menggunakan rice cooker. Nah, bagian judul di atas. Di sini materi yang terakhir langkah-langkah. Nah, jadi intinya dalam teks prosedur itu di awalnya itu kita pahami dulu tujuannya itu apa. Nah, ini cara menanak yang ini, tujuannya ini. Baru ke alat bahan. Nah, ini masuk ke prosedur langkah-langkah. Selanjutnya ada yang dinamakan unsur kebahasaan. Kata ganti untuk orang boleh. Ada dia, ada mereka. Konjungsi itu kata penghubung ya. Dan setelah itu kemudian penanda wacana itu misalnya tanda seru, tanda tanya ataupun tanda titik, tanda koma.
kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif dalam teks prosedur. Imperatif, deklaratif. Jadi imperatif itu, deklaratif itu kalimat tersebut mendeklarasikan lah, menjabarkan, membeberkan. Oke, mungkin itu pertemuan kali ini tentang teks prosedur. Ingat ya, teks prosedur itu dibuat dalamnya itu berupa langkah-langkah tentang membuat suatu objek. Oke, mungkin itu pertemuan kali ini yang dapat kita bahas bersama. Kemudian kalian bisa membuat rangkuman dari materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.